Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di podcast KBP. Masih dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut ya, nasional ya Dok ya. Tamu hari ini, pemateri hari ini tuh oke banget ya. Udah orangnya cantik, masih muda, ramah lagi ya. Dokter Gigi Titi Sulianti, spesialis konservasi gigi. Halo, selamat sore Dok. Sore, Mbak Wita. Apa kabar nih Dok? Gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah baik. Kegiatan hari ini seperti biasa dari pagi menemui pasien. Sibuk ya, padat banget nih jadwalnya dokter ini kan pasti padat banget nih dari beberapa tempat praktek nih dokter. Iya. Kemana aja di Dok hari ini? Berapa tempat nih hari ini Dok? Hari ini 2 aja lah. Ya aja. Makasih ya Dok ya, udah meluangin waktu nih buat sobat-sobat KBP ya. Dokter gigi tuh ternyata banyak spesialisnya, ada banyak sub-subnya ya Dok ya, subspesialisnya. Ya, spesialis dan subspesialis. Dan salah satunya tuh konservasi gigi ya Dok ya. Nah itu boleh cerita nggak Dok, apa sih bedanya dan apa sih konservasi gigi itu gitu Dok? Oke. Ya, ini memang teman-teman semua juga ada yang belum terlalu familiar juga. Sebenarnya di dokter gigi itu ada beberapa spesialis memang. Ada spesialis konservasi, bedah mulut, prostat dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya SPKG atau konservasi gigi. Untuk spesialis konservasi gigi itu bidang di mana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan gigi supaya gigi dapat berfungsi dengan optimal dan nggak cuma berfungsi aja nih Mbak Wita nih, tapi juga secara estetik juga terpenuhi kembali. Jadi yang tadinya mungkin dirasa tidak bisa dipertahankan misalnya gitu kan, tapi dengan dilakukan perawatan konservasi, insya Allah bisa dipertahankan dan dikembalikan lagi, dipulihkan kembali fungsi dan estetiknya. Jadi lebih ke mempertahankan gitu ya Dok ya, dan dikembalikan lagi fungsinya dan estetiknya. Jadi tetap cantik ya, biar bisa senyumnya juga cantik ya, kayak dokter Titi. Masa pakai masker terus senyum? Oh benar kan, masa jadi ketawanya bisa lebih pede ya Dok ya, nggak gitu ya Dok ya. Nah di konservasi gigi ini apa aja sih Dok yang dilakukannya gitu? Apa bedanya dengan dokter gigi umum itu? Apa aja gitu ya Dok yang dilakukan? Baiklah. Jadi kalau untuk konservasi gigi sendiri ada beberapa hal yang mungkin perlu kita highlight gitu ya. Jadi kalau untuk konservasi gigi itu untuk gigi yang memang memerlukan perawatan saluran akar kemudian dikembalikan secara fungsi dan estetik, ada juga dengan gigi yang tidak perlu dilakukan perawatan saluran akar tapi bisa dikembalikan secara fungsi dan estetik. Jadi untuk yang memerlukan perawatan saluran akar itu jadi karena mungkin sudah bukan pilih, jadi gigi sudah mengalami atau sudah rusak sangat parah sehingga bagian dalam dari gigi kalau misalnya kita belah tuh kan ada beberapa lapisan tuh, ada elemen, ada email, kemudian ada dentin, dan yang paling dalam itu ada bagian pulpa atau saraf gigi ya. Jadi kalau misalnya infeksi gigi sudah mencapai pada saluran akar atau saraf gigi, itu yang perlu dilakukan perawatan saraf. Itu yang beberapa kali kunjungan itu loh Mbak Wita. Oh iya, makanya pantesan nggak pernah ada istilahnya perawatan gigi itu jarang ya Dok ya, yang beres sekali pertemuan gitu ya. Pasti bolak-balik ya kan, sobat KBP juga pasti banyak yang punya pengalaman yang ke dokter gigi tuh bisa bolak-balik gitu ya. Konservasi gigi tuh ini ketemu lagi sama dokternya, dokternya bosen gak ya ketemu kita gitu ya. Berarti karena itu saraf itu ya Dok. Jadi bagian dalam giginya itu sudah terinfeksi sehingga perlu kita bersihkan dulu, kita sterilkan dulu, kemudian kita isi dengan bahan pengganti saluran akar, baru setelah itu kita bentuk mahkota atau fisik yang terlihat itu, yang terlihat itu secara klinis atau secara yang terlihat kita secara langsung itu supaya kembali seperti semula. Gitu. Jadi kita lakukan pembersihan bagian dalam gigi dulu, baru setelah itu bagian luarnya apa yang terlihat sama kita tuh kita pulihkan. Di dalamnya dulu dibersihkan bertahap, nanti keluarnya baru dipercantik. Gitu. Tapi Mbak Wita
perawatan konservasi nggak cuma bagian dalam saja, kayak misalnya tadi yang saya bilang ada juga perawatan gigi yang dia tidak memerlukan perawatan saluran akar. Misalnya gigi yang memang dia infeksinya belum sampai dalam, ya kita pulihkan dengan penambalan. Jadi penambalan itu macam-macam, ada penambalan yang mungkin hanya sedikit, elemen gigi yang hilang kita tambah seperti biasa. Tapi kalau misalnya yang luas, bisa kita bikin crown atau misalnya kita veneer gitu ya, supaya terlihat seperti sedia kala fungsi dan estetiknya. Gitu. Jadi benar-benar step by stepnya itu berarti kan ada ini ya dok ya, kayak maksudnya indikasinya, oh yang ini masih bisa dipertahankan, nah yang ini enggak gitu. Nah itu sebenarnya yang mana sih dok, yang kenapa sih yang ini harus dicabut? Kan kalau dulu kan umumnya kayak sakit dikit cabut ya, ompong ya orangnya. Kalau sekarang kan ya enggak ya, masih bisa dipertahankan gitu. Nah itu ada enggak dok yang kalau yang batasannya seperti apa gitu dok yang masih bisa? Ya. Tentu saja sebelum kita melakukan perawatan gigi pada konservasi gigi ini, kita melewati beberapa tahap. Yang pertama seperti biasa anamnesa klinis ya, pemeriksaan klinis kita lakukan. Kemudian kita harus memerlukan radiografi dari gigi tersebut ya. Terutama untuk bukan terutama sih, semua pasien yang konservasi itu. Apalagi kalau misalnya dia post trauma atau terbentur, itu penting sekali karena untuk gigi yang mengalami benturan kemudian patahnya misalnya bagian akar tapi bagian tengah, nah itu udah kontraindikasi untuk dilakukan perawatan saluran akar. Walaupun misalnya di depan gitu ya, tapi kelihatannya dok ini kan patah cuma sedikit nih dok. Lalu pas kita lakukan radiografi ya, ronsen, kemudian kita lihat patahnya di tengah-tengah akar, ya nggak bisa kita pertahankan, kita cabut gitu ya. Atau sebaiknya juga ada pasien yang misalnya dok ini saya besar banget nih lubangnya gitu, di bagian belakang besar terus sering bengkak gitu. Tetapi pada saat kita lakukan pemeriksaan radiografi, kemudian kita lihat akarnya masih bagus, tulangnya masih bagus, nah itu bisa kita lakukan perawatan saluran akar dan akhirnya giginya lagi dicabut. Oh gitu. Ya tetap ya dok ya, masih bisa diselamatkan gitu ya dok ya. Jadi tetap ya untuk mendiagnosisnya, untuk mastikannya tetap dilakukan ronsen itu ya dok ya. Jadi ya nggak sembarangan untuk menentukan, tetap dilakukan pemeriksaan ronsen. Jadi nanti tetap dokternya yang menentukan juga ya dok ya. Jadi makanya jangan takut, jangan buru-buru untuk buru-buru cabut, nanti ompong ya. Biar senyumnya juga cantik, yang malu nanti nggak nyaman ya dok ya. Tapi sekarang memang ada ini sih Mbak Wita, kecenderungan juga masyarakat nggak terlalu mau untuk mencabut giginya, karena kan dengan semakin ini sosmed udah semakin ini ya, udah banyak di sosmed juga bahwa ternyata gigi nggak semuanya harus yang rusak harus dicabut. Kemudian ada juga beberapa pasien-pasien yang memang dia memiliki penyakit sistemik, itu yang kontraindikasi untuk pencabutan gitu kan. Nah, itu hari kan memang harus dipertahankan giginya. Ada lagi yang paling ini mungkin yang takut disuntik. Oh iya benar. Sama saya juga takut suntik dok. Iya benar, ada yang takut kan mau dicabut tuh harus disuntik dulu kayak gitu ya dok. Benar. Pertahankan aja deh. Iya benar. Ada kayak yang sengaja datang dok, aku ingin dipertahankan gitu, ada nggak dok gitu yang datang? Iya pasti kan dok, aku ini nggak mau dicabut deh dok, aku takut disuntik gitu. Dalam hati saya juga takut disuntik. Iya benar dok ya. Nah itu ada juga yang kata dokter kan estetik juga gitu ya dok ya. Dan untuk estetik itu apa aja gitu macamnya dok untuk menjaga estetik giginya itu? Untuk memulihkan tentunya mas. Ya memulihkannya. Ada beberapa perawatan ya Mbak Wita ya, kayak misalnya veneer ya, veneer itu bisa untuk memperbaiki bentuk gigi. Kemudian pada pasien-pasien dengan warna gigi yang berubah warna ya, karena giginya mati atau terbentur, atau misalnya dia ada dulu pernah ada riwayat minum obat yang menyebabkan perubahan warna pada giginya, bisa kita pulihkan estetiknya dengan melakukan veneering atau pelapisan pada giginya. Kemudian bisa juga crown. Crown ya. Bisa juga crown. Jadi crown itu juga macam-macam. Ada yang bahannya zirconia, porselen atau apa gitu, bisa kita pilih berdasarkan indikasi dan juga pilihan dari pasiennya.
Tapi tetap secara indikasi dilihat juga ya dok ya, yang Iya. bisa dipasangkan crownnya tuh jenis-jenisnya tuh tergantung Bleaching juga. ya, Bleaching bleaching juga Jadi orang-orang ya, pasien dok saya ya. tuh orang yang bilang nih, dok aku pengen giginya putih banget kayak artis-artis Iya, gitu. cantik-cantik ya. Iya. Sobat KBP yang ngeliat artis tuh giginya kayaknya putih-putih rata. Tapi kalau sebenarnya kita apa namanya apa kan ke pasien. Sebenarnya kalau kita kan rasnya ras Mongol ya. Kalau ras Mongol itu nggak harus terlalu putih, malah jadi aneh gitu. Ya imbang sama kulitnya dok ya. Bukan yang diharapkan atau yang di ini tuh bukan gigi yang putih yang kinclong gimana, tapi yang serasi, yang harmoni dengan warna kulit kita, dengan senyum kita, gitu harus harmonis gitu. Ya, kembali lagi estetik ya dok Estetik, ya. iya. Kalau Enak dilihat. putih sekali juga, aduh, Gak sinkron kayak pakai lampu gitu tuh yang jadi malah kurang harmonis mbak. Ya, Benar, harmoninya kurang iya. tercapai gitu ya. Estetiknya itu ya harus biar indah dilihat juga ya pas senyum ya sobat KBP ya. Nah itu berarti sama dokter ya dilakukan semuanya itu untuk mendapatkan estetik dan terutama fondasi di bawahnya itu ya dok ya, dirapikan dulu giginya itu Iya. itu diperkuat sarafnya Ya, kayak gitu. intinya kalau misalnya untuk gigi yang apa namanya mengalami infeksi pada bagian dalamnya, ya perlu kita lakukan perawatan saluran akar sebelum dilakukan apa namanya pemulihan pada giginya untuk mencapai yang tadi fungsi dan estetiknya. Jadi jangan dok aku kan ini tadinya kan memang pengennya merubah bentuk gigi supaya bagus gitu. Kenapa jadinya harus melewati tahap seperti ini gitu ya, karena infeksinya sudah dalam misalnya kan. Harus kita lakukan perawatan saluran akar dulu. Kalau misalnya kita langsung misalnya ditambal atau langsung dibuatkan crown, ya nanti di bagian dalamnya infeksinya sudah ada infeksi bagian dalam, dia akan meluas sampai ke tulang. Karena seperti kita ketahui juga gigi kan bisa sebagai pokok infeksi mbak. Ya, jadi karena gigi itu kan ada aliran pembuluh darah juga yang melewati semua gigi satu persatu itu ada. Jadi kalau misalnya ada salah satu gigi kita yang dia terinfeksi, kita biarkan, dia akan bisa menyebabkan penyakit di organ-organ lain karena melewati si pembuluh darah itu, kuman-kumannya itu bisa masuk ke pembuluh darah dan melewati ke organ-organ lain. Bisa sampai ke organ lain ya dok ya. Jadi nggak sepele memang ya dok ya. Sarafnya itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Makanya itu bisa berkali-kalinya itu ya dok ya, step by step gitu. Karena untuk mendapatkan bagian dalam gigi yang tadi terinfeksi itu supaya steril atau supaya bebas infeksi dulu nih, baru setelah itu kita pulihkan bagian luarnya. Ya kayak misalnya nih ada yang mau pasien datang ingin memutihkan giginya gitu ya dok ya, pakai veneer gitu, itu nggak semata-mata dia hanya langsung pasang plek gitu ya dok ya, enggak ya dok ya. Nanti dipasang blok, berapa hari kemudian dia sakitan misalnya bermasalah. Kasihan itu. Benar. Jadi ya tetap treatment dari ini ya, step by stepnya itu diperiksakan dulu. Selalu kita sesuaikan dengan kita lihat indikasinya dan kontraindikasi dari perawatan dari gigi tersebut ya apa saja. Kemudian kalau misalnya kita memang kontraindikasi dilakukan perawatan tersebut ya kita sampaikan saja. Jangan disesuaikan dengan minum pasien, tapi tetap kita sampaikan. Itu bisa berapa lama ya dok ya untuk pengerjaannya, maksudnya dari yang perawatan sampai akhir estetiknya itu bisa berapa kunjungan? Kalau untuk perawatan saluran akar sendiri biasanya tuh bisa 3-4 kali kunjungan atau 5 kali kunjungan. Sebenarnya tergantung, tidak ada keluhan aja sih mbak. Kalau misalnya dia sudah tidak ada keluhan, tidak ada sakit, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara klinis juga tidak ada yang tidak sakit gitu ya, itu udah dilakukan perawatan untuk memulihkan estetik dan fungsinya. Ya, memang bisa dipastiin ya Pak ya dok ya, tergantung dari itu pemulihan dulu terutama ya dok ya. Kan kebanyakan jadi jangan pengennya terlihat dari luar oke lah gitu. Benar. Dalam udah kemana-mana. Kebanyakan kan zaman now nih pengen instan aja gitu dok, pengennya cepet, pengen cepet cantik, giginya bagus ya. Padahal tuh ada berapa rangkaian step by stepnya. Dan kemudian yang tadi Mbak Wita bilang tuh pemutihan gigi itu bukan hanya melalui veneer ya, tapi juga bleaching memang dibutuhkan ya. Jadi kalau untuk pemutihan gigi itu kalau veneer itu kan kita kurangin karena kita akan memberikan lapisan pada gigi supaya warnanya itu sesuai dengan warna yang diinginkan atau sesuai dengan indikasi warna yang pengen kita capai gitu ya. Tapi kalau untuk untuk yang tidak diambil lapisan gigi itu ada bleaching, memang kita oleskan bahan bleaching.
Oh, kalau bleaching dioleskan. Kalau itu kan bisa dilapisi dioleskan ya. atau bisa juga dengan setelah perawatan saluran akar kita masukin bahan bleaching ke dalam saluran akar tersebut. Gitu. Jadi akan merubah warna gigi secara internal. Ya, dari dalam itu Betul ya dok sekali, ya dari malah ya. dalam. Iya, Jadi tidak dilapisi ya. tidak dilapisi. Jadi banyak caranya ya dok Betul. untuk estetik itu ya, benar ya. Untuk tetap cantik Betul, dok. Jadi indah senyumnya ya kan dok ya. tanpa sakit tentunya, tanpa Oh, benar. keluhan. tambah sakit benar ya dok ya. Jadi senyumnya bukan senyum ringis. Aduh, benar. Kalau kan zaman dulu kan bukan zaman dulu ya, masih sekarang kayaknya masih banyak nih orang-orang yang takut kalau ke dokter gigi gitu ya dok ya. Ya salah satu sih saya juga dulu takut ya dok ya. Aduh kayaknya takut deh, aku takut sakit gitu saya kalau takut, Mbak. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya dok. Sebenarnya rasa sakit yang lebih minimalis ya kayaknya kalau ke konservasi gigi ya dok ya, gimana dok? Diusahakan. Yang mau menjanjikan tapi diusahakan minimal. Karena selalu kan kita sebetulnya nggak cuma saya ya, semua dokter juga pasti melakukan perawatan itu seperti memperlakukan diri sendiri gitu. Jadi pasti selalu bilang kalau misalnya ada satu tindakan yang dirasa akan menimbulkan atau berpotensi untuk sakit, biasanya kita konfirmasi dulu ke pasien. Atau misalnya kita komunikasikan dengan pasien, nanti kalau misalnya sakit kasih tahu saya. Atau misalnya selama perawatan ada sakit yang tidak tertahankan, konfirmasi ke saya dengan mengangkat tangan gitu. Jadi supaya kita juga tidak menimbulkan trauma kepada pasien gitu ya. Itu pasien, aduh perawatan gigi aku masih panjang, masih ketemu dokter ini lagi tapi udah sakit, bagaimana ini? tapi saya pengalaman, karena saya pernah nih ke dokter Titi beneran loh sobat KBP. Dokter Titi tuh sabar banget, masya Allah. Pokoknya dia sakit nggak mbak, kayak gitu. Jadi ingat banget ya, benar dokter begitu ya mas, step by step beneran deh. Terus apalagi sih dok sebenarnya yang buat estetik itu apalagi gitu yang biasanya sekarang yang dilakukan gitu? Sekarang kan tuh trennya gini ya dok ya, ngopi-ngopi cantik ya kan, nah itu kan biasanya menimbulkan kayak ada flak-flak gitu ya dok ya, kayak gitu. Sih, warnaannya berubah ya dok ya. Itu ada untuk ini perawatannya tuh bagaimana itu dok? Jadi kalau untuk pewarnaan atau staining yang bisa kita lakukan, bisa kita bersihkan dari luar, kita bersihkan dengan alat gitu. Jadi itu namanya staining atau pewarnaan. Jadi kalau misalnya ada kebiasaan minum teh gitu, minum kopi gitu ya. Jadi kebiasaan tuh misalnya sehari 2 kali, 3 kali gitu. Dan biasanya sih memang menimbulkan pewarnaan. Ditambah dengan mungkin penyikatan gigi yang kurang tepat sehingga masih tertinggal plak-plak di dalam yang menempel di gigi, itu akan mudah mempercepat pewarnaan. Nah itu dilakukan dengan pembersihan mekanik. Oh, di cara mekanik. Tapi kalau misalnya pewarnaannya itu sudah sampai ke internal, yaitu tadi yang kita lakukan bleaching atau veneer. Oh ya, bisa sampai ke dalam gitu ya dok ya. Kan jadi kan akar bisa masuk ke, kalau gigi itu kan sebenarnya ada pori-porinya tuh. Oh gitu dok ya. Jadi kalau misalnya udah sampai dentin tuh udah tidak sesepele itu gitu ya dok ya, benar ya gigi itu ya. Soalnya memang banyak pengaruhnya tuh, sarafnya itu bisa kemana-mana lagi gitu ya dok. Nah itu yang tadi saya jelaskan tentang lokal infeksi itu, karena dia bisa ke organ dalam tubuh kita ya. Kayak mungkin pernah dengar juga mungkin ada yang misalnya, dok ini ada sakit kulit nggak sembuh-sembuh gitu. Nanti dokter kulit tuh biasanya merujuk ke saya. Oh, itu bisa ke kulit juga dok? Bisa. Ini nggak tahu nggak sembuh-sembuh, dicek giginya ada nggak yang rusak gitu. Itu kenapa dok bisa sampai ke kulit? Nah itu karena kan dia si gigi itu kan masing-masing gigi ada pembuluh darah ya. Memang semua masing-masing gigi itu ada dihubungkan dengan pembuluh darah, kemudian ada saraf-saraf. Jadi kalau misalnya ada infeksi, tentu saja dia melalui aliran darah jadi bisa kemana-mana. Kompleks ya dok ya. Iya. Kayaknya enggak gitu ya. Ternyata luas ya dok ya. Kayaknya bisa berkali-kali kita podcast ya sama dokter Titi ya. Dibahas ya semuanya sampai banyak komplikasinya segala rupa ya dok ya. Bangga. Terus kalau yang tipe yang sekarang kan banyak yang ingin meratakan gigi kayak gitu dok. Itu apa itu dok maksudnya? Bisa termasuk meratakan gigi itu mungkin karena ini ya,
di bagian, maksudnya di bagian Ya. permukaan kunyah gitu ya. Suka itu apakah hanya pasang veneer atau gimana, atau memang dia bisa bentuk diratakan kayak gitu gigi gitu? Kalau meratakan gigi dengan penguburan maksudnya, dirata gitu nggak boleh. Nggak boleh, Karena Dok, kita ya? mengambil email ya. Kalau bisa kita ratakan, misalnya dok gigi saya ini naik turun gitu kan, pengennya rata gitu, jadi supaya rapi misalnya gitu, itu nggak boleh karena kan kita mengambil email. Kalau misalnya pengambilannya, apalagi kalau pengambilannya sampai dentin itu ngilu itu. Jadi yang ada malah kita ada keluhan ngilu, kemudian kalau minum dingin, kemudian manis itu terpapar ngilu terus menerus, akhirnya gigi juga jadi radang, bisa juga jadi nekrosis atau mati. Ya bisa, Dok, ya. Berarti kan kalau yang zaman sekarang itu pengen rata gitu-gitu, bisa nggak sebenarnya selain yang tidak membahayakan, ada nggak gitu, Dok, perawatannya di dokter? Bisa dengan veneer juga bisa. Misalnya kalau veneer kan selain bisa dia mengantisipasi untuk perubahan warna gigi ya, yang gelap jadi bisa sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan target warna gigi yang diinginkan, itu bisa juga bentuk gigi kita perbaiki dengan veneering atau crown. Ya tetap bisa ya, Dok, ya. Jadi misalnya gigi yang dia kan ada tuh beberapa gigi yang memang dia anomali giginya, jadi bentuknya tidak sesuai dengan yang biasanya gitu kan, mungkin lebih kecil ya. Nah itu bisa kita bentuk, jadi dia giginya juga jadi lebih harmoni dengan yang sebelah. Sampai bisa dibentuk gitu ya, Dok, ya? Bisa dengan veneering atau dengan crown. Iya benar, tuh estetik ya, nanti bisa jadi rapi, rata gitu. Ya. Benar perempuan tuh, Dok, ya, benar ya, sobat KBP. Estetik nomor 1 kayaknya. Benar, pokoknya bisa cantik gigi-giginya ya, Dok, ya. Dan untuk anak-anak juga ya, Dok, ya, banyak kan otomatis kan takut dicabut tuh kalau misalnya dengan mereka udah giginya udah berlubang kayak gitu ya, Dok, ya. Otomatis ke dokter juga kan bisa ditangani berarti ya, Dok, ya, dari sedini mungkin gitu. Bisa ya. Jadi kalau untuk anak-anak, tapi untuk anak-anak yang dia itu sudah ada gigi tetapnya itu bisa saya lakukan treatment. Tapi untuk anak-anak yang memang dia di gigi, kalau anak-anak kan ada mixed dentition ya, ada gigi campuran, ada periode gigi campuran ya di usia anak-anak. Nah kalau untuk giginya memang gigi anak-anak, kita yang merawat itu dokter gigi anak, ada lagi dokter spesialis gigi anak atau SPKGA. Beda lagi. Tapi kalau untuk gigi tetapnya bisa ke saya, dilakukan perawatan konservasi gigi. Berarti begitu dia udah ganti gigi, udah ke gigi tetap, itu bisa langsung ke dokter konservasi gigi. Betul, ya, Dok, ya. Jadi sedini mungkin gitu ya, Dok, ya, dirawat. Umur 6 tahun tuh sudah keluar gigi tetapnya ya, Dok, udah 6 tahun gigi dewasa yang pertama gigi geraham kan, kemudian usia 7 tahun 8 tahun gigi depannya atas bawah. Jadi bisa lebih sedini mungkin gitu ya, Dok, ya. Iya sih Mbak Wita, sebetulnya penting sekali kita untuk pencegahan penyakit gigi itu lebih awal lebih bagus gitu. Baik itu secara umur ya, misalnya dari dini nih, dari awal kita lakukan edukasi ke anak-anak ya, gimana supaya dia menjaga kebersihan dan kesehatan giginya dengan baik, gigi dan mulut dengan baik, nanti akan terbawa sampai dia memiliki kebiasaan tersebut sampai besar gitu. Jadi, dan itu efeknya juga tentu saja untuk kesehatan giginya bisa lebih bagus lagi gitu. Ya benar, preventifnya lebih bagus ya, Dok, ya. Kemudian selain itu preventif juga yang pertama itu, yang kedua preventif adalah untuk gigi yang mengalami kerusakan, yang kita sudah tahu nih giginya sudah berlubang kecil gitu kan. Ya lebih bagus kita lakukan penambalan, jangan tunggu sampai nanti gitu ya. Karena kalau untuk perawatan gigi tentu saja lebih simpel dan lebih sederhana untuk gigi yang mengalami kerusakan yang masih kecil dibandingkan dengan yang sudah besar gitu. Seperti tadi, ada juga pasien saya, Dok, kenapa sih gigi itu harus, maksudnya perawatan gigi harus bolak-balik gitu. Nah, biasanya saya balikin lagi, nah ibu atau bapak yang datang ke saya giginya sudah berubahnya udah gede, masa minta langsung sekaligus langsung selesai gitu ya, nggak bisa dong, karena kan ini udah sampai dalam, udah sampai ke bagian sarafnya gitu ya, udah sampai bagian gigi bagian dalam. Nah kalau misalnya ibu atau bapak datang ke saya, misalnya lubangnya masih kecil lah, insya Allah sekali kunjungan juga selesai, karena kita tidak harus melakukan perawatan saluran akar, tidak harus mensterilisasi bagian dalam giginya dulu, jadi ditambah selesai gitu. Makanya yang dimaksud lebih dini atau perawatan gigi yang lebih dini itu ada dua tadi, dini secara umur, secara usia personalnya, kemudian
dini secara kerusakannya. Ya, berarti begitu ada kerasa atau ada lubang, ada celah gitu ya dok ya? Pokoknya ada Jangan lubang nunggu kecil lubang. udah berasa, apalagi kalau sudah ada keluhan. Mm-mm. Misalnya keluhan ngilu gitu kan, dok saya ngilu nih, atau dok saya kok minum manis atau makan coklat kok ngilu ya. Nah itu kita udah warning, itu gigi sudah memberikan tanda. Oh, iya. Hai, ada sesuatu nih di diri Berarti kamu yang ngilu-ngilu sedikit juga itu udah tanda ya dok ya, harus ada diperiksakan tanda, lebih ya, baik ya betul. dok ya. Kemudian kalau gigi itu sebetulnya tidak semuanya dia secara klinis tuh terlihat ada gangguan gitu. Seperti misalnya gini, ada gigi yang misalnya dia gigi saya utuh dong, gak ada lubang tapi kok sakit ya gitu. Nah ternyata kita lihat di sekelilingnya misalnya banyak karang giginya atau banyak pal sehingga si kuman itu masuk melalui sela-sela gusi. Itu mungkin di model bisa di ya mbak ya. Boleh dok. Nih sekalian contohnya dok ya. Ya, dok. Nah, jadi kalau si kumannya, biasanya giginya utuh nih, tidak ada karies, tidak ada lubang ya, di sini utuh semua. Tapi kalau kuman sudah masuk ke bagian saku gusinya, dia akan terus berjalan, lama-lama gigi akan mati. Jadi infeksinya berjalan dari bagian dalam gigi kemudian sampai ke atas gitu. Biasanya pasien akan merasakan kesakitan, tapi dia bingung, kok gigi saya nggak ada lubang loh padahal dok itu. Tapi begitu dilakukan kita buka si gigi tersebut, udah mati giginya. Di dalamnya pasien nyaman, enak banget nih baru nih gitu. Ya karena di dalamnya sudah ada gas, jadi giginya sudah mati, mengeluarkan gas, tapi kan tidak ada jalan keluar, nggak bisa keluar gitu. Nah, karena kan memang tidak ada lubang nih awalnya. Karena sakit terus begitu dilubangin otomatis lega sekali gitu. Nggak nyeri gitu kan nggak. Nah itu infeksinya berarti kan sudah sampai dalam tuh, udah dari dalam tuh. Jadi kita lakukan perawatan saluran akar dulu. Ini macam-macam ya dok ya, ya Allah. Ada yang kelihatan lubangnya, ada yang kelihatan ya. Aduh, pokoknya kelihatan tapi dicuekin. Iya. Ya sampai jadi lubang kawah ya, kawah di mulutnya bukan lubang lagi. Jadi ada ngilu-ngilu sedikit juga itu udah cepat aja langsung datang ya gitu. Alarm buat si pemilik giginya. Iya, udah ada warning, ada ini ada sesuatu nih, ada warning. Benar pokoknya benar. Jangan ditunggu ada lubang, begitu ada lubang udah lubang dicongkel-congkel lagi ya dok ya. Masalah gitu. Iya, jadi harus sedini mungkin langsung lah ada kerasa apa gimana langsung ke dokter konservasi gigi gitu ya dok ya. Jadi karena bisa dirawat gitu ya dok ya. Jadi kan intinya tuh gigi tuh dirawatnya itu bukan hanya kayak sesimpel yang sikat gigi doang gitu. Ada yang gigi berkarang gitu dok. Nah, kalau karang gigi dibersihkan mekanik, jadi ada alatnya sendiri. Gitu. Memang harus dibersihkan, jadi nggak bisa. Mungkin kan ada iklan yang pasta gigi ini bisa menghilangkan karang gigi gitu. Nah itu enggak deh. Jangan coba. Oh enggak akan mungkin bisa. Kan sekarang banyak ya dok ya gitu ya. Dengan pakai ini gitu bisa hilang gitu karang gigi, enggak ya dok ya sebenarnya. Harus dibersihkan pakai alat. Tetap harus pakai alat ya dok ya tuh ya. Lebih aman. Jangan, pokoknya harus lebih aman tuh pakai. Udah deh. Aja deh pakai mekanik deh biar bersih ya dok ya. Tapi kan ada juga ya dok udah dibersihkan secara mekanik itu nanti bisa tumbuh lagi gitu ya dok ya itu. Iya. Memang makanya kan kita perlu ada kontrol ya pada gigi 6 bulan itu salah satunya tuh gitu. Jadi kita mengontrol. Jadi kenapa harus rekruter gigi minimal 6 bulan? Karena di saat 6 bulan itu dirasa sudah ada perubahan. Jadi apakah itu sudah ada perubahan? Apakah ada timbul karies, kemudian ada karang gigi atau apa gitu di dalam rongga mulut kita gitu. Tapi ada juga loh Mbak Wita, kalau misalnya karang gigi itu nggak semuanya 6 bulan, kadang 6 bulan kurang juga udah banyak gitu. Karena tumbuh lagi. Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan karang gigi juga. Ya, misalnya ludah atau saliva kita yang terlalu kental ya, kemudian misalnya kita juga makannya itu di satu sisi gitu, itu akan di sisi yang tidak dipakai untuk mengunyah makanan itu akan jadi banyak karang giginya. Oh justru kalau nggak digunakan tuh menyebabkan karang gigi gitu ya, bukan kirain saya karena ini banyak kena makanan otomatis dia ya lebih beresiko gitu dok. Gitu dok. Karena kalau misalnya kita makan itu kita ada efek kebersihan alami, terutama makanan yang berserat ya. Oh gitu. Jadi makanya itu kenapa kalau misalnya dok saya ini, maksudnya kita bisa ngeliat nih pasien yang banyak karang giginya satu sisi aja, kita udah bisa mendiagnosa nih
makanya di satu sisi gitu. Jadi pasti gitu kan, lu karang gigisnya kok ada di sebelah kiri aja misalnya, ya karena yang dipakai kayak kanan aja. Justru ya dok ya. Makanya yang tadi saya ungkap yang saya ulaskan tadi, jadi untuk makan itu adalah ada efek pembersihan alami, terutama makan yang berserat ya. Ini bukan makan yang tepung-tepung ya. Iya. Itu masalah aja. Oh ya dok ya. Yang pokoknya yang berserat berserat banget ya, kayak sayur, buah gitu otomatis ya dok ya. Selain itu kan pengaruhnya kalau misalnya kita makan satu sisi kan nggak cuma ke banyak sedikitnya karang gigi di sisi yang tidak digunakan ya, tapi bisa juga ke persendian rahang, tidak seimbang. Jadi kadang kan mungkin ada yang olahraga gitu. Kok saya buka tutup mulut tuh ada bunyi klik plok gitu Oh iya benar dok. atau misalnya sakit atau bukan gitu. Nanti dievaluasi nih apakah ada kebiasaan makan satu sisi gitu, dievaluasi lagi. Iya benar dok ya. Jadi sama aja kayak kita nggak dilatih olahraga gitu ya dok ya. Karena seni aja harus seimbang, semuanya harus seimbang. Memang betul. Benar. Harus seimbang semua ya. Ya intinya ya pola makannya juga gitu ya dok ya. Kita jangan tepung-tepung terus. Enak sih memang ya. Enak bener. Enak ya sobat KBP ya, bertepung ya. Ngemilnya tuh lebih enak yang tepung daripada yang buah. Iya kan. Tapi itulah kita harus pelan-pelan kita ubah kebiasaan gitu. Karena kalau sudah udah jadi kebiasaan tuh sudah repot ya dok ya, udah susah. Kalau udah kebiasaan udah ngalir gitu ya dok ya. Udah nyaman ke depannya gitu. Sama seperti penyikatan gigi itu yang tadi saya bilang. Ini harus dibiasakan nih, misalnya anak-anak aja kan. Seperti anak-anak gitu. Kita tuh selalu berpesan kepada pasien-pasien itu, ayo Bu, Pak gitu, jangan terlalu sibuk sehingga anak itu misalnya untuk penyekatan gigi aja cuma disuruh saja, hai kamu gosok gigi sana sebelum tidur, nggak akan bisa gitu. Yang pertama anak itu kan harus role model dulu, ngeliat dari orang tua dulu, dari orang tua dulu. Yang kedua kita harus menanamkan kebiasaan sejak dini kepada anak-anak kita. Jadi tidak hanya kita verbal saja, tapi kita antarkan nih anak-anak ke kamar mandi misalnya kan, kita siapin sikatnya, kemudian kalau misalnya dia memang sudah bisa sikat gigi dengan sendiri, kita liatin aja, atau misalnya enggak ya kita contohkan gitu. Terus seperti itu kita sabar terus sampai dia terus ya dok ya, jadi habit atau jadi kebiasaan. Nah kalau udah jadi kebiasaan, dia misalnya suatu saat dia mau tidur, dia akan walaupun ngantuk dia akan aku belum gosok gigi. Udah kebiasaan soalnya udah biasa gitu. Sesuatu yang dilakukan kebiasaan itu akan jadi hal yang aneh kalau tidak dilakukan. Ada yang kurang gitu kayaknya. Betul sekali. Kebangun gitu, bisa kebangun kan gak enak deh gitu ya. Kemudian selain kita menanamkan kebiasaan itu, itu kan timing ya. Jadi kita lakukan pembiasaan ke anak itu pagi setelah sarapan, dan paling sedikit 2 kali pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian kita juga melakukan kebiasaan teknik penyekatan gigi anak gitu. Bulat-bulat kecil kayak pinupin. Ini nggak ada sikat giginya ya. Iya. Terus sekalian dipraktekkan. Atau kalau misalnya ada sesak, kita juga bisa vertikal, asal jangan horizontal. Vertikal itu dari gusi. Kalau untuk gigi rang atas itu dari gusi ke bawah ya, ke permukaannya. Kalau untuk yang bawah berarti dari gusi bawah ke bawah atas. Kenapa dari gusi? Karena kita sekalian memijat gusi. Tapi nggak usah terlalu heboh, giginya Mbak Wita biasa aja. Biar bersih gitu ya. Jadi berdarah-berdarah, gemes gitu, biar bersih gitu ya kan, nafsu ya. Jadi pelan-pelan aja supaya memijat gusi kan. Jadi peredaran darah gusi juga lancar gitu ya. Kemudian kalau vertikal itu kan si bulu-bulu sikat itu akan dia masuk ke sela-sela gigi. Jadi mengambil kotoran. Nah, kalau horizontal kan nggak bisa. Iya, nggak ini ya, karena kan sela-selanya gini. Yang ada justru menyebabkan abrasi pada gigi, gitu kan. Karena terus sering banget kan, dok saya kok suka ngilu nih di bagian gusi, di gigi dekat gusi, di bagian gusi itu karena penyikatan gigi terlalu heboh, terlalu bersemangat supaya kelihatan supaya berasa bersih, padahal merusak kayak nyikat pakaian gitu jadi ya. Padahal itu merusak elemen gigi. Jadi gigi kalau misalnya yang tadi abrasi itu dia kan ngilu gitu kan, minum dingin ngilu, minum manis ngilu, itu kan ada bagian gigi yang di dekat gusi yang terkikis. Tuh, karena penyikatan gigi horizontal tadi yang tidak tepat tadi. Tuh ya. Kemudian tadi apa nih? Timing, frekuensi sudah tadi, sudah, teknik, itu aja. Cukup 3 ya, timing,
frekuensi sama saatnya. teknik dan saatnya. Dan itu jenis-jenis sikat tuh sekarang macam-macam kan dok. Ada yang bentuknya ada yang begini-begini, ada yang sikat itu modelnya rata gitu kan, ada yang macam-macam dok sebenarnya gimana gitu dok ya. Intinya itu kepala sikatnya itu yang bisa menjangkau sampai belakang. Oh iya benar gigi, sampai ke gigi bungsu ya. Sampai ke kalau punya gigi bungsu sampai belakang. Tapi biasanya kan bermasalah ya gigi bermasalah sih dok ujungnya. Saya bisa mendokter ya pasti. Benar-benar. Dia langsung dibedah, ada mana dokter bedah lagi ya dok, kita bedah lagi. Sama dokter bedah mulut. Bedah lagi. Nah itu lihat ya sikat gigi yang ujungnya kecil yang bisa menjangkau sampai belakang, kemudian bulunya juga bulu sikatnya yang soft, mau saya keras deh. Ya, ya kan nyikatnya gigi ya dok ya, bukan nyikat baju gitu. Bukan nyikat kamar mandi. Gemes gitu ya. Yang ada itu, yang itu abrasi gitu ya yang ada jadinya dok ya. Itu pakai lagi kesel sama temen nyikat gigi. Udah janjinya dibatalin. Iya Mbak Wita. Jadi ya itulah. Jadi sebetulnya hal-hal atau kerusakan gitu bisa kita cegah sedini mungkin sebetulnya dari 3 hal tadi itu. Ya benar, aduh banyak banget nih manfaatnya yang dikasih sama dokter. Ini ilmunya banyak banget nih, edukasi yang udah dikasih sama dokter Titi nih ya. Nah lagi ada pesan nggak gimana dok buat sobat KBP gitu, ada pesan-pesan gimana biar lebih baik lagi untuk dari segi kebiasaannya, untuk perawatan giginya, dan otomatis untuk estetik giginya. Ya tanda cantik, senyum ya. Jadi pesan-pesan untuk sobat-sobat KBP yang tadi itu jangan lupa yang 3 hal tadi. 3 hal, teknik penyikatan, kemudian frekuensi, timingnya saat penyikatannya. Kalau misalnya 3 hal itu sudah terpenuhi, insya Allah kesehatan gigi dan mulut, terutama gigi terhindar dari karies atau luka gigi. Kemudian kalau sudah disadari sudah ada lubang pada gigi, jangan terlambat untuk melakukan pemeriksaan gigi. Jadi pemeriksaan gigi yang atau perawatan gigi yang pada gigi yang masih kecil kerusakannya, otomatis lebih simpel perawatannya. Nggak akan panjang itu ya dok ya, long term gitu ya. Iya. Ya bisa Dan juga secara biaya juga lebih singkat. Benar. Iya benar. Ya kan, untuk masalah biaya itu nggak bisa dipungkiri ya, pasti ada perbedaan ya dok ya untuk setiap perawatannya dok ya. Kalau perawatannya nggak lebih kompleks, ya otomatis lebih ringan. Jadi bisa dipangkas dari waktu, kemudian biaya, gitu kan, jadi lebih disederhanakan lagi, perawatannya itu lebih sederhana. Jadi silaturahminya lagi periksa giginya lebih singkat sama dokter Titi gitu ya dok. Lebih baik ketemu di luar aja ya dok ya kalau melamar ya, ngopi-ngopi cantik ya daripada Jangan dipoli. Tapi kalau untuk sobat KBP yang memang perlu perawatan lebih lama, maksudnya ternyata kan memang bisa ya dok ya, gigi itu nggak mesti harus dicabut gitu ya dok ya, intinya kan bisa dirawat bahkan dipercantik gitu. Karena kan ini Mbak Wita, kadang pasien saya juga pernah tuh yang bengkak besar gitu kan. Tapi kalau misalnya setelah dari pemeriksaan radiografis atau pemeriksaan pendukung itu bagus, giginya ya bisa kita pertahankan walaupun dia awalnya tuh bengkak gitu ya. Kemudian ada juga yang dok saya tinggal sisa akar tapi saya takut untuk dicabut. Kita setelah kita melakukan pemeriksaan kemudian kita ronsen, akarnya masih panjang, ya kita pertahankan si akar itu. Jadi silakan dipertahankan, nggak usah dicabut. Kemudian nanti terserah pasiennya mau dibuatkan gigi tiruan yang lepasan boleh, yang cekat boleh gitu. Tapi kondisi akarnya sudah bersih gitu, jadi siap dilakukan perawatan selanjutnya. Jadi bukan semata-mata akar dibiarkan tanpa perawatan terus nanti ditutup dengan gigi tiruan misalnya, nanti jadi bengkak karena kan dia menimbulkan infeksi, jadi masih meninggalkan daerah yang terinfeksi. Otomatis kan begitu makin ditutup makin berkembang nih bakteri anaerobnya, lama-lama bengkak, lari lagi ke saya. Ya mau silaturahmi dengan dokter Titi itu berarti ya memang intinya sih harus ke tempat perawatan yang tepat gitu ya, jadi bukan hanya sebatas mau langsung estetik aja gitu ya dok ya, ada tahapannya gitu. Biasanya itu mainan instan ya. Mainan instan. Apa kita kan sekarang yang instan aja. Ya benar, instan aja. Ya ada tahapan-tahapannya itu.
intinya tahapan-tahapan itu nggak bisa dipangkas langsung estetik, jadi ada tahapannya dari estetik. Kalau untuk perawatan saluran akar sendiri bisa Mbak. Kalau untuk kita sebut tuh namanya one visit endo. One visit endo jadi perawatan saluran akar yang dilakukan hanya 1 kali kunjungan. Tapi tentu saja itu juga tergantung indikasinya. Ada beberapa indikasi yang boleh dan yang tidak boleh atau kontraindikasi untuk perawatan one visit endo. Jadi one visit endo itu perawatan saluran akar yang dikerjakan hanya dalam 1 kali kunjungan, itu bisa. Tapi memang memerlukan waktu yang panjang. Jadi biasanya saya mengerjakan misalnya 15 menit, ini mungkin 1 sampai 2 jam baru selesai gitu. Jadi mesti meluangkan waktunya ya. Cuman emang lebih termnya tuh lebih ini ya, maksudnya waktunya sehari itu kan bisa. Berarti seperti kita melakukan beberapa tahap, tapi disatukan dalam 1 kali kunjungan, otomatis kan lebih lama perawatannya. Kayak paket, kalau perawatan ke paket, dia berarti kan paketnya dihabisin sehari itu gitu ya. Betul sekali. Ya, tapi ya intinya kalau mau sehat, cantik, ya ada tahapannya intinya semuanya ya dok ya. Iya, tahap. Jadi intinya konservasi gigi itu bukan hanya istilahnya bukan tipe yang main cabut gitu jadinya. Jadi intinya tuh saya rujuk ke bedah mulut. Iya. Benar. Jadi pekerjaan saya agak berlama nih dengan bedah mulut. Benar. Ya, Pak Dokter pokoknya yang masih bisa dielus-elus ya, dipertahankan sampai desain. Pokoknya desain saya Dok ya, sampai mengkilat gitu sampai. Iya kan cantik. Ada juga pasien saya yang beberapa kena KLL misalnya kena di depan gitu kan. Mungkin udah yang ngomong selamanya nih gitu kan. Tapi masih ada akarnya gitu. Ya, insya Allah kita pertahankan. Pokoknya kita lakukan pemeriksaan dulu, kemudian pemeriksaan radiografi. Kalau misalnya oke, akarnya dipertahankan, nanti kita lakukan build up lagi si gigi itu. Jadi kita lakukan penanaman kayak pasak, semacam pasak ke dalam pasak ya, dipasang akarnya. Kemudian kita build up, kita bentuk lagi giginya. Jadi ada lagi Mbak Wita. Oh benar. Masya Allah. Jadi nggak harus dicabut, kemudian pasang gigi palsu enggak. Kalau misalnya memang dilakukan pemeriksaan itu memungkinkan untuk dilakukan perawatan saluran akar, kita pertahankan tetap bertahan. Pokoknya pertahankan ya. Pokoknya yang udah takutnya ini, harapannya sudah tipis, dipertahankan bisa bagus lagi. Dengan patah di depan gimana dong gitu. Ya itu untuk confidence juga ya kan. Aduh gigi di depan gue udah gak bisa, jadi gak bisa senyum kan gini terus. Jangan khawatir, insya Allah diperiksa dulu. Kalau misalnya memang bisa dilakukan perawatan saluran akar, kita pertahankan, kita build up nih dulu, di build up. Nanti ada lagi giginya, simsalabim ada lagi. Benar tuh, simsalabim lah ada tertitik, langsung bisa senyum. Benar-benar ya Allah, Masya Allah udah tertitik. Tuh, benar kan, terbukti kan ramah kan senyumnya. Aduh ya Allah, Masya Allah, adem. Kulkas juga. Ya jadi intinya bisa lah semuanya dipertahankan dan dipercantik. Ya pokoknya urusan dipercantik gigi, urusan percantik gigi pokoknya konservasi dipertahankan. Ya yang penting ini konsultasi dulu lah. Konsultasi. Jadi intinya jangan takut berkonsultasi ke konservasi gigi gitu ya dok ya, karena istilahnya nggak semengeri dan nggak semenakutkan. Takut berusaha senyum ini loh. Iya benar. Nggak sakitnya ya seminimal mengurangi karena dipertahankan kok gitu ya sampai dia bisa tersenyum kembali gitu ya dok ya. Iya insyaallah. Nah dokter kan pasti banyak juga nih sobat KBP yang ingin tahu dokter tuh prakteknya tuh di hari apa aja sih dok di KBP ini? Oke. Saya praktek reguler di KBP itu di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Oh, Selasa, Rabu dan Kamis. Kemudian untuk yang reguler di hari Sabtu. Dan non regulernya yang untuk eksekutifnya di hari Sabtu ya dok ya. Oke, terima kasih loh ya dok ya sudah menyempatkan waktu. Nanti kapan ngobrol lagi kita ya dok, karena ini banyak sebenarnya yang bisa dikupas lagi sama dokter Titi nih ya, karena kan lebih kompleks sebenarnya, komplikasinya gigi itu lebih banyak ya dok ya. Ya terima kasih dokter. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.